Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Silmi Hidayana dari jurusan Tadris Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Parang. Ini merupakan video pertama saya. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk menyelesaikan ujian tengah semester pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Dan juga semoga bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan soal pada statistika matematika. Langsung saja kita lihat videonya. Baiklah, kita mulai dengan soal-soal statistika. Start. Materi soal-soal yang akan kita bahas yaitu aturan perkalian, permutasi, kombinasi, ruang sampel, hingga rataan, perubahan acak, variansi, dan kovariansi. Kita langsung kepada soal dan pembahasan yang pertama, yaitu aturan perkalian. Yang mana soalnya, Fatimah ingin menunaikan ibadah umroh dari Indonesia, transit menuju Malaysia, Singapura, Dubai, Abu Dhabi, dan Mesir. Lalu lanjut ke Jeddah atau Mekah. Banyak cara Fatimah untuk menunaikan ibadah umroh adalah di sini kita ketahui bahwa tujuan transit negaranya ada 5, yaitu Malaysia, Singapura, Dubai, Abu Dhabi, dan Mesir. Lalu tujuan ibadah umrohnya negara ada 2, yaitu Jeddah atau Mekah. Langsung saja kita jawab. Diketahui jumlah transit. Jumlah transit tadi yang seperti saya jelaskan tadi ada 5, yaitu Malaysia, Singapura, Dubai, Abu Dhabi, dan Mesir. Jumlah tujuannya ada 2, yaitu Jeddah dan Mekah. Yang ditanya, banyak cara menunaikan ibadah umroh. Penyelesaiannya, banyak cara sama dengan jumlah transit dikali jumlah tujuan. Jadi banyak caranya ada 5 dikali dengan 2 sama dengan 10. Jadi ada 10 cara Fatimah untuk menunaikan ibadah umroh. Kita lanjut kepada soal kedua, yaitu permutasi. Tentukan banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata iman. Yang mana jawabannya, diketahui banyak huruf. N sama dengan 4. Jadi kata iman ada 4 huruf, yaitu I, M, A, dan N. Yang ditanya banyak cara susunan huruf atau permutasinya. Jadi penyelesaiannya yaitu permutasinya sama dengan N faktorial, karena banyak cara keseluruhan dari huruf, hingga sama dengan 4 faktorial. Jadi 4 faktorial sama dengan 4 dikali 2, dikali 3, dikali 2, dan dikali 1. Hasilnya yaitu 24 cara. Jadi ada 24 cara dalam penyusunan dengan kata iman. Kita lanjut kepada contoh selanjutnya, soal selanjutnya. Soal yang akan kita bahas selanjutnya itu kombinasi. Yang mana soalnya satu tasbih terbentuk dari campuran 3 warna yang berbeda. Jika terdapat 4 warna yaitu putih, coklat, hitam, dan hijau, berapa kombinasi 3 jenis warna yang dihasilkan? Jawabannya, pembahasannya yaitu tadi dijelaskan bahwa ada 4 warna dan yang ingin dicampur yaitu 3 warna. Jadi kombinasi dari 4 kombinasi 3 yaitu 4 faktorial per 3 faktorial dikali 4 dikurang 3 faktorial, hingga hasilnya yaitu 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 1. Jadi hasilnya ada 4 kombinasi warna. Jadi ada 4 kombinasi warna dari 3 jenis warna yang akan dihasilkan. Lanjut kepada soal selanjutnya, yaitu ruang sampel. Tulislah anggota tiap ruang sampel berikut. Yang A, himpunan kitab-kitab Allah. Yang B, himpunan bulan-bulan pada tahun Hijriah. Yang C, himpunan nama-nama Rasulul Asmi. Yang D, himpunan bilangan bulat positif kurang dari 12. Jawabannya, yang A tadi yaitu himpunan dari kitab-kitab Allah. Jadi ruang sampelnya yaitu himpunan S yang anggotanya yaitu Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Yang B yaitu tadi himpunan dari
bulan-bulan Hijriah. Jadi himpunan S yang anggotanya itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sakban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Yang C ditanya tadi yaitu himpunan dari Nabi Ulul Azmi. Jadi himpunan S yang anggotanya yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam. Yang D yaitu himpunan yang B yaitu himpunan yang soalnya himpunan bilangan bulat positif kurang dari 12. Jadi himpunan S yang anggotanya yaitu tadi kan kurang bilangan bulat positif kurang dari 12, yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita lanjut pada soal selanjutnya. Yaitu titik sampel. Tentukan titik sampel balasan amal baik dan buruk. Jawabannya yaitu pertama, cara menentukannya itu daftarkan masing-masing ruang sampel. Ruang sampelnya itu himpunan S yang mana anggotanya surga dan neraka. Titik sampelnya di sini titik sampel merupakan anggota yang ada dalam ruang sampel, yaitu surga dan neraka. Jadi titik sampelnya adalah surga, neraka. Kita lanjut kepada soal selanjutnya. Selanjutnya yaitu kejadian. 2 dadu dilantunkan, satu berwarna merah, sedangkan yang satu lagi hijau, dan hasilnya dicatat. Bila X menyatakan hasil pada dadu yang berwarna hijau dan Y pada dadu merah. Tuliskan unsur-unsur kejadian A bahwa jumlahnya lebih besar dari 8 dan banyak anggotanya. Jawabannya, kita misalkan tadi dadu X yaitu dadu yang berwarna merah, dan dadu Y dadu yang berwarna hijau. Atau sebaliknya, boleh dadu Y berwarna merah dan dadu X berwarna hijau. Dari soal tadi katakan X berwarna hijau, berarti di sini salah, yaitu X berwarna hijau dan Y berwarna merah. Jadi kejadian A sama dengan yang ditanya sama soal, yaitu kejadian A yang mana jumlahnya lebih besar dari 8. Jadi jumlah dadu merah dan dadu hijau itu lebih besar dari 8x ditambah dengan Y lebih besar dari 8. Maka kejadiannya yaitu 3x 6y, 4x 5y, 5x 4y, 6x 3y, 4x 6y, 5x 5y, 6x 4y, 5x 6y, 6x 5y, dan 6x 6y. Dan banyak anggota dari kejadian A kita hitung dari kejadian yang telah kita buat tadi. Jadi ada 10 anggota dari kejadian A. Kita lanjut kepada soal selanjutnya. Yaitu peluang. Tentukan peluang terjadinya surat Makkiyah dalam Al-Quran. Jawabannya, di sini kita tahu bahwa NS sama dengan 144. NS itu adalah banyak surat dalam Al-Quran. Dan NK sama dengan 86. NK ini merupakan banyak surat Makkiyah dalam Al-Quran. Jadi peluangnya yaitu banyak surat Makkiyah di dalam Al-Quran per banyak jumlah surat dalam Al-Quran. Jadi jawabannya yaitu NK per NS. Jadi 86 per 114. Jawabannya 43 per 57. Lanjut kepada soal selanjutnya. Masuk kepada aturan penjumlahan. Seorang mahasiswa dapat memilih sebuah proyek komputer dari salah satu anggota di antaranya 3 daftar yang tersedia. Ketiga daftar tersebut terdiri atas 23, 15, dan 19 kemungkinan proyek.
Proyek-proyek komputer yang ada pada ketiga daftar tersebut semuanya berbeda. Berapa banyak kemungkinan mahasiswa dapat memilih proyek komputer tersebut? Jadi, kita langsung saja kepada jawabannya. Misalkan A sama dengan N1 sama dengan 23 dan B sama dengan N2 sama dengan 15 dan C N3 sama dengan 19. Kemungkinan mahasiswa tersebut memilih banyak proyek yaitu A gabung B gabung C, jadi nilainya itu N1 ditambah N2 dan ditambah N3, jadi 23 ditambah 15 ditambah 19. Hasilnya itu 57. Jadi ada 57 kemungkinan mahasiswa dapat memilih proyek komputer. Lanjut kepada soal selanjutnya, yaitu peluang kejadian saling lepas. Yang mana soalnya ketika memilih bolas secara acak dari keranjang yang berisi 3 bola biru dan 2 bola hijau dan 5 bola merah. Jadi tentukan peluang mendapatkan bola biru atau merah. Kita ketahui tadi 3 bola biru, 2 bola hijau dan 5 bola merah. Kita langsung saja kepada jawabannya. Misalkan A sama dengan bola biru, nilainya itu 3 tadi. Dan B sama dengan bola hijau dengan nilai 2. Dan C sama dengan bola merah, nilainya itu 5. Jadi peluang A, kita mencari peluang. Jadi peluang A sama dengan 3/10. Karena banyak jumlah bola yaitu ada 10. Jadi 3/10. Dan peluang C yaitu 5/10. Yang ditanya tadi adalah peluang terambilnya bola biru dan bola merah. Jadi peluang terambilnya A gabung C. Jadi peluang A gabung C sama dengan PA ditambah PC. Jadi 3/10 ditambah 5/10 sama dengan 8/10. Jadi nilai peluang terambilnya bola biru dan bola merah yaitu 8/10 atau sama dengan 0,8. Kita lanjut kepada materi yang selanjutnya. Peluang selanjutnya yaitu peluang kejadian saling bebas. Peluang kejadian saling bebas. Yang mana soalnya jika peluang Andi dapat menghasilkan suatu soal adalah 0,8 dan peluang Budi dapat menyelesaikan soal yang sama yaitu 0,3. Maka tentukan peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut. Jawabannya, kita misalkan peluang PA untuk peluang Andi menyelesaikan soal dan PB peluang Budi menyelesaikan soal. Jadi peluang A iris B yaitu peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadi peluang Andi dikali dengan peluang Andi menyelesaikan soal dikali dengan peluang Budi menyelesaikan soal. Peluang Andi menyelesaikan soal 0,4 dan peluang Budi menyelesaikan soal itu 0,3. Jadi 0,4 dikali 0,3 hasilnya 0,12. Lanjut ke materi selanjutnya. Komplemen suatu himpunan. Yang mana soalnya jika peluang Nani sembuh dari penyakit 0,36, maka tentukan peluang Nani meninggal. Jawabannya, peluang A yaitu peluang Nani meninggal dan A aksen yaitu peluang Nani sembuh. Kita misalkan peluang A adalah Nani meninggal dan peluang A aksen adalah peluang Nani sembuh. Dijelaskan di soal adalah peluang Nani sembuh. Jadi peluang A sama dengan 1 dikurang peluang A aksen. Jadi 1 dikurang 0,36. Jadi 0,64. Jadi peluang Nani meninggal yaitu 0,64. Kita lanjut kepada soal selanjutnya, yaitu peluang bersyarat. Peluang bahwa Lala berada di rumah ketika guru mengaji datang yaitu 0,6. Jika Lala berada di rumah peluang dia mengaji yaitu 0,4.
Carilah peluang bahwa Lala berada di rumah dan mengaji ketika guru mengaji datang. Jawabannya, pertama kita misalkan peluang Lala. Peluang Lala berada di rumah yaitu 0,6. Dan peluang Lala mengaji bila ada di rumah yaitu 0,4. Jadi peluang Lala berada di rumah dan mengaji ketika guru mengaji datang yaitu peluang A. Jadi B yaitu peluang A dikali peluang Lala mengaji bila ada di rumah yaitu peluangnya itu 0,4. Jadi 0,6 dikali 0,4 yaitu 0,24. Lanjut kepada aturan Bayes. Yang mana soalnya polisi merencanakan memantau batas kecepatan dengan menggunakan perangkat radar di 4 tempat yang berlainan. Di suatu tempat berada di setiap tempat T1, T2, dan T3 serta T4. Dipasangkan 40%, 30%, dan 20% serta 30% dari waktu sehari. Dan bila seseorang mengebut, peluang masing-masingnya yaitu 0,2, 0,1, 0,5, dan 0,2 melalui tiap tempat. Yang ditanyanya, berapa peluang dia kena tilang? Jawabannya, kita misalkan peluang A adalah peluang kena tilang. Yang selanjutnya peluang T sama dengan 40% yaitu 0,4. Dan peluang T2 sama dengan 30% yaitu 0,3. Peluang T3 yaitu 20% 0,2. Dan peluang T4 30% yaitu 0,3. Dan peluang A selisih T1 yaitu 0,2. Dan peluang A T2 yaitu 0,1. Peluang A selisih T3 yaitu 0,5. Dan peluang A selisih T4 yaitu 0,5. Di peluang A sama dengan peluang PT1 dikali peluang P A selisih T1 ditambah peluang T2 peluang T2 dikali P A selisih T2, begitupun sampai P T4 dikali P A selisih T4. Kita masukkan semuanya ke dalam rumus. Jadi nilainya itu 0,4 dikali 0,2 ditambah 0,3 dikali 0,1 ditambah 0,2 dikali 0,5 ditambah 0,3 dikali 0,2. Hasilnya yaitu 0,08 ditambah 0,06 ditambah 0,10 ditambah 0,06. Jadi hasilnya itu 0,27. Kita lanjut kepada soal selanjutnya. Kita masuk kepada pengertian peubah acak. 2 buah bola diambil satu demi satu tanpa dikembalikan dari suatu kantung berisi 4 bola merah dan 3 bola hitam. Bila Y menyatakan jumlah bola merah dan diambil, maka nilai Y yang mungkin dari peubah acak Y adalah, jawabannya, kita tahu ruang sampelnya yaitu yang terambil yaitu bola merah dan bola merah, bola merah, bola hitam dan bola merah, bola hitam dan bola hitam. Kemungkinan Y terambil yaitu jika bola merah dengan bola merah tentu Y terambil yaitu 2 bola merah dan bola hitam, Y terambil 1 bola hitam dan bola merah, 1 dan hitam dengan hitam 0. Jadi itulah untuk tabel dari peubah acak Y. Kita lanjut kepada materi selanjutnya. Distribusi peluang kontinu. Misalkan bahwa galat suhu reaksi dalam derajat Celcius pada percobaan laboratorium dikontrol merupakan peubah acak X yang mempunyai fungsi padat peluang berikut. Fx sama dengan X kuadrat per 3, yang mana untuk X besar dari -1 kecil dari 2, dan Fx sama dengan 0 untuk X lainnya. Yang ditanya yaitu tunjukkan bahwa syarat integral dari min tak hingga menjadi tak hingga Fx dx sama dengan 1 terpenuhi, dan hitunglah Px besar dari 0 dan X kecil sama 1. Jawabannya yaitu integral dari
min tak hingga menuju tak hingga fx dx sama dengan, kita masukkan kepada persamaan fungsi yang telah ditentukan pada soal tadi. Jadi integral dari min 1 menuju 2 x kuadrat per 3 dx sama dengan integral dari x kuadrat per 3 dx, yaitu x pangkat 3 per 9. Batasannya yaitu 1 dan 2. Kita masukkan ke dalam nilai x, yaitu 1 dan 2, menghasilkan 8 per 9 ditambah 1 per 9. Jawabannya sama dengan 1. Jadi terbuktilah bahwa syarat di atas terpenuhi. Kita masuk kepada yang B. Hitunglah Px besar dari 0 dan kecil sama 1 sama dengan integral dari yang batasannya itu integral dari 0 menuju 1 dengan persamaan x kuadrat per 3 dx. Integral dari x pangkat 3 per 9. Hasil dari integralnya yaitu x pangkat 3 per 9 yang batasannya yaitu 1 dan 0. Kita selesaikan dapat menghasilkan nilai 1 per 9. Kita lanjut kepada soal dengan materi selanjutnya. Distribusi peluang diskrit. Suatu pengiriman 8 komputer PC yang sama ke suatu toko mengandung 3 yang cacat. Bila suatu sekolah membeli 2 komputer ini secara acak, cari distribusi peluang banyaknya yang cacat. Jawabannya, misalkan X berubah acak dengan nilai X, kemungkinan banyak komputer yang cacat yang dibeli oleh sekolah tersebut. Maka X dapat diperoleh setiap nilai 0, 1, dan 2. Sekarang nilai F0 sama dengan PX sama dengan 0. Kita selesaikan dapat menghasilkan nilai 10 per 28. Dan F1 sama dengan PX sama dengan 1. Kita selesaikan dapat nilainya 15 per 28. Begitupun F2 sama dengan PX sama dengan 2. Hasilnya yaitu 2 per 28. Jadi distribusi peluang X-nya yaitu yang mana X sama dengan 0, jadi Fx-nya 10 per 28, X sama dengan 1, nilai Fx-nya 15 per 28, begitupun X sama dengan 2, Fx-nya sama dengan 3 per 28. Kita lanjut kepada soal selanjutnya. Distribusi peluang gabungan. 2 isi ballpoint dipilih secara acak dari sebuah kotak yang berisi 3 isi warna biru, 2 merah, dan 3 hijau. Bila X menyatakan banyaknya warna biru dan Y merah yang terpilih, hitunglah fungsi peluang gabungan F, X, Y, dan peluang X, Y elemen A bila A daerah X, Y, yang mana X tambah Y kecil dari 1. Jawabannya, pasangan nilai X, Y yang mungkin adalah 0,0, 0,1, 1,0, dan 1,1, 0,2, dan 2,0. Sekarang F0,1. Misalkan menyatakan peluang bahwa isi berwarna merah dan hijau yang terpilih. Banyak cara yang berkemungkinan sama memilih 2 isi dari 8. 8 adalah 8. 2 sama dengan 28. Banyak cara memilih 1 merah dan 2. Dari 2 isi berwarna merah dan hijau. Dari 3 isi berwarna hijau yaitu 21 dan 31. Nilainya sama dengan 6. Jadi fungsi 0,1 sama dengan 6 per 28. Yang mana nilainya 3 per 4. Dengan jalan yang sama, kita hitung peluang untuk kasus yang ada kita tentukan tadi. Sehingga dapat kita bentuk tabel seperti pada slide selanjutnya. Fx, Y sama dengan 3x, 2x, dan 3, 2 dikurang x dikurang y per 82. Jadi nilainya dapat kita lihat pada tabel, yang mana Fx, Y dengan x, yang mana F0,0 nilainya 3 per 28, F1,0 nilainya 9 per 28, F2,0 nilainya 3
per 28. Jumlah barisnya hasilnya 15 per 28. Begitupun dengan yang pada X, 1, yang mana 1,1 nilainya yaitu 3 per 14 dan 0,1 nilainya 3 per 14. Jumlah barisannya yaitu 3 per 7. Begitupun pada jumlah lajur. Kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Peluang X, Y elemen A sama dengan PX tambah Y kecil dari 1. Hingga yang kita ambil yang yaitu F 0,0, F 0,1 dan F 1,0. Kayak tadi peluang X tambah Y-nya kecil sama 1, jadi nilainya tidak boleh lebih dari 1. Jadi 3 per 28 ditambah 3 per 14 ditambah 9 per 28 sama dengan 9 per 4. Kita lanjut kepada soal selanjutnya. Kita lanjut kepada distribusi marginal. Tunjukkan bahwa jumlah lajur dan baris tabel berikut yang merupakan distribusi bias atau distribusi marginal dari X sendiri dan Y sendiri. Dapat kita lihat pada tabel. Kita lanjut kepada penyelesaiannya. Untuk peubah acak X, Px sama dengan 0 sama dengan Gx jumlah dari F 0,y yaitu F 0,0 F tambahan F fungsi 0,1 ditambah fungsi 0,2. Nilainya 3 per 28 ditambah 3 per 14 ditambah 1 per 28. Hasilnya 5 per 14. Peluang X sama dengan 1 sama dengan G1 jumlah dari F 1, Y. Fungsi sama dengan nilainya yaitu fungsi 1,0 ditambah fungsi 1,1 ditambah fungsi 1,2. Jadi sama dengan 9 per 28 ditambah 3 per 14 ditambah 0 sama dengan 15 per 28. Begitupun pada peluang X sama dengan 2 dengan Gx sama dengan Gx2 sama dengan jumlah dari F 2,y fungsi 2,y. Fungsi 2,0 ditambah fungsi 2,1 ditambah fungsi 2,2. Kita tambahkan 3 per 28 ditambah 0 ditambah 0. Jawabannya yaitu 3 per 28. Yang merupakan jumlah lajur pada tabel tersebut dengan jalan yang sama dapat ditunjukkan pada nilai HY. Jumlah barisnya kita lihat pada tabel tadi. Jumlah baris yaitu HY yang 15 per 28, 3 per 7, dan 1 per 28. Kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu distribusi bersyarat. Selesaikan masalah berikut, yang mana Fx, Y sama dengan 8xy, yang batasannya yaitu x besar dari 0, kecil dari 1, besar sama 0, kecil sama 1, dan y-nya yaitu y besar sama 0 dan besar sama x. Selanjutnya fx sama dengan 0 untuk x, y lainnya. Hitunglah nilai gx. Pembahasannya gx sama dengan integral dari integral dari a menuju b dengan fungsi x, y dy. Jadi integral sama dengan kita masukkan dari penjelasan soal. Integral dari 0 menuju x sama dengan 8x dy. Sehingga kita selesaikan jadinya 4. Integralnya yaitu 4xy kuadrat dengan batasan 0,x. Kita selesaikan menjadi 4x dikali x kuadrat dikurang 0. Jadi jawabannya 4x kurang x kuadrat sama dengan 4x. 4x dikali x kuadrat sama dengan 4x pangkat 3. Jadi hasilnya 4x pangkat 3. Kita lanjut kepada soal selanjutnya, yaitu bebas statis. Misalkan lamanya tahan dalam tahun, sejenis makanan lamanya tahan makanan dalam setahun, sejenis makanan kemasan dalam kotak sebelum rusak merupakan peubah acak yang fungsi padat. Peluangnya berbentuk fx e pangkat min x, yang mana x besar dari 0.
dan fx sama dengan 0 untuk x lainnya. Misalkan x1, x2, dan x3 menyatakan lamanya tahan 3 kotak dari makanan kemasan ini yang dipilih secara acak. Hitunglah P x1 x1 kecil dari 2, x2 besar dari 1, kecil dari 3, dan x3 besar dari 2. Jawabannya, karena kotak dipilih secara acak bebas, maka dapat dianggap bahwa peubah acak x1, x2, dan x3 bebas statis. Dengan peluang padat gabungannya yaitu fx1, x2, x3 sama dengan fx1 dikali fx2 dikali fx3. Jadi nilainya yaitu e pangkat min x1 dikali e pangkat min x2 dikali e pangkat min x3. Jadi nilainya yaitu e pangkat min x1, min x2, dan min x3, yang mana x1-nya yaitu besar dari 0 dan x2 besar dari 0 dan x3 juga besar dari 0. Kita lanjut kepada penjelasan selanjutnya. Jadi fx1, x2, x3 sama dengan 0 untuk nilai lainnya. Jadi peluang x1 kecil dari 2 dan x2 kecil besar dari 1 dan kecil dari 3 serta x3-nya besar dari 2. Jadi nilainya sama dengan integral 2 menuju T hingga integral 1 menuju 3 dan integral 0 menuju 2 dengan x min x1 min x2 dan min x3 dx1 dx2 dx3. Nilainya sama dengan 1 dikurang x min 2 dikali x kurang x pangkat min 2 dikali x pangkat min 1 kurang x pangkat min 3 dikali x pangkat min 2. Hasilnya itu 0,0376. Kita lanjut kepada materi selanjutnya. Rataan peubah acak. Yang mana soalnya carilah nilai harapan banyaknya kimiawan dalam panitia 3 orang dipilih secara acak dari 4 kimiawan dan 3 biologi. Jumlah jawabannya yaitu misalkan X menyatakan banyaknya kimiawan dalam panitia. Distribusi peluang X adalah Fx sama dengan 4 per X dikali 3 per 3 kurang X per 7 per 3. Jadi dimana X sama dengan yang mana X sama dengan 0,1, 2 dan 0 yang mana X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Berapa perhitungan sederhana menghasilkan fungsi 0 sama dengan 1 per 35, fungsi 1 sama dengan 12 per 35, fungsi 2 sama dengan 18 per 35, dan fungsi 3 sama dengan 4 per 37. Jadi nilai ratanya X-abilitas X sama dengan 0 dikali 1 per 35 ditambah 1 dikali 12 per 35 ditambah 2 dikali 18 per 35 ditambah 3 kali 4 per 35. Hasil nilai X-abilitas X sama dengan 12 per 7 atau 1,7. Jadi bila suatu panitia beranggota 3 orang dipilih secara acak berulang dari 4 kimiawan dan 3 biologi, maka rataannya akan beranggota 1,7 kimiawan. Kita lanjut kepada soal selanjutnya. Kita lanjut kepada variansi. Diketahui distribusi peluang sebagai berikut, yang mana X1 nilai fx-nya yaitu 0,3, X sama dengan 2 nilai fx-nya yaitu 0,4, dan X3 nilai fx-nya yaitu 0,3. Yang ditanyanya, hitunglah variansi dari X. Jawabannya yaitu kita pertama mencari nilai X-abilitas dari soal tadi. Jadi untuk mencari nilai X-abilitas yaitu nilai X dikali fungsinya X. Jadi nilai X1 dikali fungsinya 0,3. 1 dikali 0,3 ditambah 2 dikali 0,4 ditambah 3 dikali 0,3. Jadi kita tambahkan 0,3 ditambah 0,8 dan tambah 0,9, hasilnya yaitu 2. Jadi nilai X-abilitas X-nya yaitu sama dengan 2. Untuk mencari variansinya yaitu jumlahkan nilai X kurang 2 dikali fungsi X.
nilai X tadi kita masukkan yaitu nilai X-abilitas X. Jadi nilai X-abilitas X yaitu 2. Jadi X kurang 2. Jadi pertama untuk X1 dikurang 2 kuadrat dikali 0,3 dikali 2 kurang 2. Jadi 0,2 itu X kurang 2 kuadrat dikali fx. Jadi 1 dikurang 2 kuadrat dikali 0,3 fungsi fx-nya 0,3 ditambah 2 dikurang 2 kuadrat dikali 0,4 ditambah 3 dikurang 1 kuadrat dikali 0,3. Hasilnya yaitu 1 dikali 0,3 ditambah 0 dikali 0,4 ditambah 1 dikali 0,3. Jadi jawabannya 0,3 ditambah 0,3. Hasilnya yaitu 0,6. Jadi nilai variansinya yaitu 0,6. Kita masuk kepada materi yang terakhir. Kovariansi. Misalkan X sama dengan jumlah pulpen warna biru dan Y jumlah pulpen warna merah. Bila dua buah pulpen diambil secara acak dari kotak distribusi peluang gabungannya sudah dihitung yaitu seperti pada tabel. Hitunglah kovariansi dari X dan Y. Jawabannya nilai X-abilitas X, Y kita jumlahkan dari X, Y dikali Fx, Y. Nilai X0, Y0 dengan F fungsi 0,0 ditambah 0. Nilai X0, Y0 dengan fungsi 0,1. Maaf, di sini ada kesalahan, yaitu mestinya fungsi 0, X-nya 0, Y-nya 0 ditambah F fungsi 0,0 dan fungsi 0 dikali 1 yaitu F 0,1 ditambah 0 kali 2 ditambah F 0,2 ditambah 1 dikali 1 dimana fungsi 1,1 sehingga menghasilkan karena nilai 0,0 yang terakhir yaitu fungsi 1 kali 1 kali fungsi 1,1 hingga jawaban X-abilitas dari X, Y yaitu fungsi 1,1. Kita lihat pada tabel tadi, nilai fungsi 1,1 yaitu 3/7. Jadi, nilai rataan X yaitu X-abilitas X yaitu jumlah dari X, F, X, Y. Hingga hasilnya yaitu jumlah X, GX, yaitu 0 dikali 5/14. Dari tabel tadi kita dapat lihat 0 kali 5/14 ditambah 1 dikali 15/28 ditambah 2 dikali 3/28. Hasilnya 3/4. Selanjutnya yaitu mu Y atau rataan Y. Nilai X-abilitas Y-nya yaitu, maaf di sini ada kesalahan, mestinya Y. Di X-abilitas Y sama dengan Y Fx, Y sama dengan jumlah Y HY. Jadi kita jumlahkan 0 dikali 15/28 ditambah 1 dikali 3/7 ditambah 1 dikali 1/8. Hasilnya yaitu 1/2. Sehingga diperoleh kovariansi dari nilai X dan Y. Jadi nilai kovariansi dari X dan Y yaitu X-abilitas Y dikurang nilai dari rataan dikurang dari nilai rataan X dikali rataan Y. Kita ketahui nilai X-abilitas tadi yaitu 3/14. Selanjutnya nilai dikurang dengan nilai rataan X dikali nilai rataan Y. Nilai rataan X 3/4 dan nilai rataan Y setengah. 3/4 dikali setengah yaitu 3/8. Jadi 3/14 dikurang 3/8 hasilnya min 9/56. Jadi nilai kovariansinya yaitu min 9/56. Sekian dari saya.
Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan komennya ya. Sekian.